Habib Rizik akan tiba di Indonesia hari Selasa pukul 9 pagi tanggal 10. Pesawat kami akan mendarat tiba di Bandara Cengkareng hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020 jam 9 pagi waktu Jakarta di Terminal 3. Sambut Habib Rizik, puluhan bus PA212 Garut meluncur ke Bandara Suta. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah SAW. Pagi ini semua rombongan yang datangnya dari berbagai kota, tapi kita tetap disatukan dalam cinta kepada Nabi Muhammad. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya, insyaallah. Hari paling baik Sayyidul Ayyam, hidup dari segala hari. Aksirus salata alaiya, dan berbanyaklah salawat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa diwahiha wa abiyatil aqdami wa sibaiha Sambut Habib Rizik, puluhan bus PA212 Garut meluncur ke Bandara Suta. Persaudaraan alumni 212 wilayah Garut, Jawa Barat akan turut menyambut kepulangan Habib Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta pada 10 November 2020. Zamzam Zomantara, salah satu pimpinan rombongan penjemputan mengatakan, ada puluhan bus yang disiapkan bagi anggota PA212 untuk menyambut kepulangan Habib Rizik Syihab. Sepertinya jika bus mini lebih dari 100 dan jika bis sekitar 20, dan hal ini masih menunggu jumlah pastinya. Demikian kata Zamzam. Selain keluarga dari PA212, dalam rombongan tersebut juga ada FPI Garut. Rencananya mereka akan langsung berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 10 November pagi. Menurut Zamzam, tidak ada agenda khusus dalam penjemputan tersebut, hanya penyambutan biasa saja. Rombongan penjemputan rencananya juga tidak ikut singgah ke rumah Habib Rizik di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.
Terkait pengamanan sendiri, pihaknya tidak meminta kepada jajaran polisi, pengamanan hanya dilakukan secara internal PA212. Seperti diketahui, Imam Besar FPI itu akan berangkat dari Arab Saudi pada 9 November 2020. Dia diperkirakan akan tiba ke tanah air pada 10 November 2020 atau sehari kemudian. Sebelumnya, Karupenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono menghimbau seluruh pendukung Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab untuk tertib saat hendak menjemput di Bandara Soekarno-Hatta. Novel Bamukmin mengatakan penyambutan HRS bisa menjadi penjemputan paling terbesar di dunia. Kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia diperkirakan akan mendatangkan banyak masa penjemputan. HRS rencananya tiba di Indonesia pada 10 November mendatang dan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Yakini masa yang akan melakukan penyambutan itu akan mencetak rekor dunia. Demikian disampaikan Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin kepada Airmall Jakarta pada Jumat 6 November. Novel menyebut penjemputan itu akan menjadi penjemputan penumpang terbanyak di dunia. Diprediksi penyambutan HRS bisa menjadi sejarah penjemputan penumpang paling terbesar di dunia. Dia menyatakan rekor sebelumnya juga sudah pernah dicatatkan umat Islam Indonesia sebelumnya, yakni saat melakukan aksi 212 pada 2016 silam. Selain itu, pada 2008 silam, saat FPI memerangi Ahmadiyah, saat itu terjadi peristiwa penjengukan tahanan terbesar di dunia, yakni hampir 2 juta orang karena mengularnya massa dari istana sampai depan Polda. Karena itu dia menyarankan kepada Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI itu untuk ikut hadir dalam momen tersebut. Dan selanjutnya bisa mencatat peristiwa itu sebagai aksi penjemputan penumpang pesawat terbanyak sepanjang sejarah. Seharusnya Jaya Suprana bisa catatkan itu di Museum Rekor Indonesia, begitulah pungkasnya. Habib Rizik pulang, FPI tegas ke Mahfud MD, mengatakan stop sebarkan narasi deportasi. Gala media pro kontra terkait rencana kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab terus bergulir. Perseteruan antara pihak pro Rizik versus pemerintah semakin memanas. Menko Polhukam Mahfud MD dalam beberapa kesempatan terus menyampaikan jika Rizik pulang ke Indonesia karena ada sesuatu yang tidak beres di Arab Saudi. Deportasi disebut-sebut sebagai langkah yang dilakukan pemerintah Arab Saudi untuk memulangkan Rizik ke Indonesia. Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abu Gebril juga menyatakan Rizik pulang ke Indonesia setelah masuk daftar deportasi. Di layar itu tertulis dengan sangat jelas nama MRS Muhammad Rizik Syihab masuk dalam tasjil murhal. Daftar orang dideportasi, ungkap dia dalam keterangan tertulisnya. Saya berpesan untuk MRS tidak perlu malu dengan status di sistem komputer imigrasi Saudi ini. Ia menyebut status deportasi itu juga dapat dilihat pada layar-layar sistem komputer imigrasi Saudi sebelumnya. Layar pertama, kata Agus, berisi informasi tentang pendatang, maklumat zahir. Layar pertama sangat jelas sekali, tidak ada perpanjangan visa. Yang ada adalah perubahan batas akhir tinggal atau intihak al-iqamah sampai dengan 11 November 2020. Sedangkan batas tanggal berlakunya visa terakhir intihak as-salahiyah tetap tanggal 20 Juli 2018 dalam dokumen tertulis. Sambungnya, layar kedua lanjut Agus menampilkan menu utama sijil al-muhalif atau daftar catatan pelanggar undang-undang keimigrasian. Identitas Habib Rizik lanjutnya tercatat di layar ini, mulai dari nama, jenis pelanggaran, nomor deportan, jenis dokumen, dan lainnya. Jelas sekali MRS di layar kedua ini dilabeli muhalif, pelanggar undang-undang, dan ini tidak akan hilang. Di layar kedua, ada kedua kolom yang sensitif dan berkategori aib, sehingga kami tidak elok untuk membukanya ke publik. Saya masih menghargai MRS sebagai sesama santri. Ketua Dudus. Layar ketiga berisi data Habib Rizik yang membolak-balik keluar masuk Arab Saudi meski tak sempat ke Indonesia. Agus menuturkan pihaknya pun telah berkomunikasi dengan kantor imigrasi Kerajaan Arab Saudi pada Kamis 4 November 2020. Dari komunikasi itu, pihaknya mendapat 5 lembaran dokumen keimigrasian yang berisi informasi tentang Habib Rizik. MRS sesuai nama yang tertera dalam sponsor bernomor B326.
Visanya tidak diperpanjang oleh pemerintah Arab Saudi dan hanya diberikan izin tinggal paling lambat sampai dengan 11 November 2020. Kata dia yang merupakan politikus PKB itu. Dengan demikian, disampaikan Agus, Rizik hanya mendapatkan waktu 9 hari dari pemerintah Arab Saudi. Tanggal waktu itu terhitung sejak 2 November saat Rizik datang ke kantor deportasi Sumaisi untuk mengurus administrasi kepulangan. Arab Saudi hanya memberikan waktu 9 hari sejak kedatangan MRS di kantor deportasi Sumaisi, ucap Agus. Sebelum melewati batas waktu itu, Rizik sendiri telah mengumumkan waktu kepulangannya ke Indonesia. Dia akan datang terbang dari Jeddah pada 9 November dengan Saudi Airlines, nomor penerbangan SV816, dan tiba di tanah air pada 10 November. Namun penjelasan pemerintah Indonesia seperti belum memuaskan pihak FPI. Bahkan saling serang di dunia maya terus terjadi. Pemerintah yang dituding tak mau membantu. Buka suara lewat Mahfud MD. Ia menyatakan pemerintah awalnya mau membantu. Namun niat itu urung dilakukan karena Rizik sendiri menolak untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Mahfud pun mengunggah sebuah video pernyataan Rizik yang menolak dibantu. DPP FPI kemudian menanggapinya. Mereka tetap meminta Mahfud MD untuk tidak menyebarkan hoax. Bagus kalau Anda niat bantu tapi ditolak. Yang penting jangan sebarkan hoax, tulis akun DPP FPI dikutip Galamedia. Stop narasi Anda tentang deportasi tanpa adanya bukti. HRS sudah jelas semuanya di video. Sekali lagi kami minta Anda stop sebarkan narasi deportasi, apalagi tanpa bukti, hanya berdasarkan opini. FPI pun meminta Mahfud MD dan pemerintah untuk menghentikan narasi tentang deportasi yang disematkan ke Rizik. Stop narasi Anda tentang deportasi tanpa adanya bukti. HRS sudah jelaskan semuanya di videonya. Sekali lagi, kami minta Anda stop sebarkan narasi deportasi, apalagi tanpa bukti, hanya berdasarkan opini, tegas FPI.